salah satu prinsip itu menerima takdir. Ya, mencintai, bahkan bukan cuma menerima, tapi mencintai takdir. Membayangkan sesuatu, oh ini nanti akan terjadi. Jadi sudah galau dulu. Seperti Bang Ipul mungkin. Ya seperti saya sebelum membaca ini ya. Iya. Tapi pun kalau itu terjadi ya sudah, enggak apa-apa, kan sudah terjadi juga. Kita pusing juga tidak akan merubah apa-apa. Nah, pertanyaannya, apakah filosofi teras ini atau filsafat stoa itu bisa kita terapkan misalnya untuk seluruh keadaan atau situasi dalam kehidupan sehari-hari? Ada satu lagi prinsip dari stoa, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Anggun Ihsan Channel bersama saya Anggun Safitri dan Bang Saiful Ihsan. Kita kembali ke konten bincang buku, dan buku kali ini, buku yang akan Bang Ipul bincang adalah ini satu buku yang populer saat ini, dan ini populer apalagi di anak-anak muda sekarang ini. Padahal ini pembahasannya tentang filsafat, tapi dibahas dengan bahasa yang ringan. Ini dia buku Filosofi Teras dari Henry Manampiring. Nah, ini. Jadi buku ini sudah cetakan yang keberapa ya? Ini sudah beberapa kali cetakan. Jadi kami mendapatkan yang ini. Jadi Bang Ipul akan mereview apa isi dari buku ini. Jadi saya langsung saja silakan kepada Bang Ipul untuk membincang bukunya Filosofi Teras. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku ini banyak yang berkata ya buku ini buku motivasi. Ya. Karena di dalamnya banyak memberikan tips-tips bagaimana menjalani hidup tanpa beban ya. Jadi ini kalau kita bahasakan ya semacam petunjuk seni hidup tanpa beban. Jadi judulnya Filosofi Teras. Kenapa Filosofi Teras? Jadi bukan teras itu apa dan apa filosofinya? Apa filosofinya? Ya, tapi filosofi teras itu karena mengambil dari filsafat yang pernah dihidupkan 2000 tahun silam ya. 2000 tahun silam ya, itu tepatnya sekitar 300 tahun sebelum Masehi. Itu oleh seorang filsuf pasca Aristoteles ya, namanya Zeno ya. Namanya stoicisme. Jadi kalau teman-teman bisa googling cari apa itu stoik. Ya, stoa atau filsafat stoa. Bukan filsafat toa tapi stoa. Filsafat stoa. Jadi bermula dari Zeno ya, seorang filsuf pasca Aristoteles yang membangun sekolah filsafat namanya sekolah filsafat namanya Stoik. Ya, Stoik. Jadi itu sekolah itu diselenggarakan di bangunan, sebuah bangunan yang terdiri dari pilar-pilar, dan itu di teras ya, di emperan itu ya. Jadi ada pilar-pilar dan teras. Kenapa stoik ya? Stoa itu kan batu ya, tiang. Jadi inti dari stoa apa? Filosofi stoa. Jadi Zeno itu sendiri dia sebenarnya melakukan pelayaran ya. Pelayaran dari mana ya? Kemudian dia berlayar sebenarnya membawa itu. Dagangan. Dia kan sebenarnya pedagang. Zeno ini pedagang. Jadi dia berlayar membawa dagangannya itu pewarna tekstil yang warna ungu ya. Itu digunakan untuk mewarnai zirah atau jubahnya raja-raja pada saat itu ya. Jadi dan itu mahal ya. Bahannya itu mahal karena dia dibuat dari keong. Ya. Bayangkan untuk mengumpulkan tekstil itu, pewarna itu kan, itu dari keong yang dikumpulkan. Satu keong saja itu mungkin hanya tidak sampai setetes yang biasa kita ukur tuh, tetesan air biasanya ya.
sedikit sekali. Jadi dia harus mengumpulkan ribuan jutaan keong ya untuk mendapatkan itu ekstrak itu, pewarna itu, dan itu sangat mahal. Dan tidak banyak orang yang bisa melakukan itu. Jadi dia melakukan perlayaran dan kapalnya tenggelam. Seluruh dagangannya habis. Ikut tenggelam. Ikut tenggelam dan dia terdampar di Athena, tempatnya para filsuf. Disitulah dia mulai belajar filsafat dan dia menemukan satu pemikiran bahwa yang akan menjadi itu filsafat Stoa itu ya, bahwa kejadian yang menimpa kita itu adalah di luar dari kendali kita ya, memusingkan kita stres karena itu hanya akan menambah beban. Faktanya kapal yang tenggelam itu kehilangan barang dan lain sebagainya tidak akan berubah dengan kita stres ya. Maka di situ Zeno ya, dia mensyukuri bahwa kapal dia hanya bisa, dia katakan dia bersyukur ya kapalnya tenggelam, karena kapal tenggelam itulah maka dia menemukan filsafat itu ya, filsafat anti stres, dan dia membuat sekolah filsafat namanya Stoicisme ya. Nanti ajaran Stoicisme ini ya, jadi dia bukan ajaran agama ya, dia tidak digunakan untuk menggantikan agama dan sebagainya. Justru malah prinsip stoik ini bisa menambah keimanan kita ya. Nanti di sini ada salah satu prinsip itu menerima takdir. Ya, mencintai, bahkan bukan cuma menerima tapi mencintai takdir. Nah, itu ya. Jadi pemikiran Stoa ini nanti akan menurun ya, sampai ada namanya Marcus Aurelius ya. Marcus Aurelius itu seorang kaisar ya, seorang raja, tapi dia filsuf. Nah, dia juga nanti akan menjadi tokoh Stoa. Kemudian nanti ada Epictetus ya, yang terkenal itu Epictetus. Kemudian ada Seneca. Tapi itu nanti ada kutipan-kutipannya di sini. Tidak akan kita jelaskan satu-satu, tapi yang kita ambil adalah apa yang dijelaskan dalam buku ini. Yeah. Jadi Marcus Aurelius tadi itu dia jangan dikira bahwa raja itu cuma seorang politik ya, politisi. Politisi. Filsuf juga pernah menjadi raja, itu di Marcus Aurelius. Jadi dia ketika berperang dia berpikir ya, anggotanya dia utus untuk berperang, dia di atas gunung dia berpikir, kira-kira apa manfaat berperang? Kenapa harus berperang kan? Seperti itu. Jadi dia juga adalah seorang stoik. Nah, terus buku ini dimulai dari dimulai dari satu survei ya, satu survei di media sosial yang sebenarnya tidak bisa dijadikan ukuran objektif ya. Karena survei ini hanya untuk diketahui apa efeknya ya, apa manfaatnya, seperti itu. Jadi dari survei yang dilakukan ini dia beri judul survei khawatir nasional ya. Khawatir nasional, bahwa orang-orang di media sosial itu banyak yang khawatir ya tentang pendidikan, tentang hubungan, tentang masa depan, tentang kondisi. Pokoknya dia mendapatkan data itu kurang lebih 60% ya, 60%. Bisa dilihat di belakang ini, di bagian belakang buku, bahwa rata-rata orang stres tentang kehidupannya, khawatir ya, bukan stres, khawatir. Survei khawatir nasional ya, antara lain ya, berapa tingkat kekhawatiran kamu ya. Maka terkait studi ya, studi, hubungan, relationship, kemudian ada juga karir, status ya, jomblo atau ya seperti itu ya. Itu semua bisa mengkhawatirkan. Khawatir sebagai orang tua, khawatir tidak bisa liburan. Jadi kekhawatiran itu rata-rata mendapatkan angka ya 60-70% ya. Termasuk kita mengkhawatirkan ketika angka rupiah bisa melemah
dari dolar ya. Seperti itu. Jadi kekhawatiran. Nah, untuk mengatasi kekhawatiran itu maka hadirlah filosofi teras ini. Ya. Nah, filosofi teras yang itu sebenarnya diajarkan oleh Stoa. Jadi dari filsafat purba yang 2000 tahun silam itu bisa hidup kembali di zaman sekarang yang apa-apa medsos kan. Kita kan kalau lihat status kan biasa galau kan. Jadi mudah tersinggung orang. Teman kita status kan, kita kemarin baru pinjam uang. Kemudian pas kita bayar, sudah misalnya kita bayar kan, teman kita status uang saya ini sekian. Mungkin jadi kita sudah berpikir mungkin gara-gara saya pinjam uang ya, teman saya jadi status begini ya. Mungkin salah satunya saya. Jadi ada stres, ada kekhawatiran sendiri yang sebenarnya itu tidak perlu. Nah, maka filosofi Stoa ini, filosofi teras ini mengajak kita dengan beberapa prinsip ya. Yang pertama apa istilahnya? Dikotomi kendali ya. Yang pertama adalah sebelum dikotomi kendali ada istilahnya impresi. Ya. Jadi fakta itu pada dasarnya selalu netral. Ya, kejadian selalu netral. Yang memberikan penilaian adalah kita yang mengalami. Kan? Dan kekhawatiran itu mempengaruhi kesehatan. Di sini ada juga bagian konsultasi dari tokoh pakar-pakar ya. Nah, oleh sebab itu untuk mengatasi kekhawatiran itu maka dibuatlah konsep filosofi teras ini dengan mengadopsi filsafat Stoa. Nah, yang pertama adalah memisahkan fakta dengan penilaian atas fakta. Ya, impresi awal ya. Impresi awal itu ya, fakta itu sebenarnya selalu netral ya. Menurut filosofi teras, fakta selalu netral, kita lah yang memberikan penilaian. Jadi kalau kita kena musibah kan, misalnya jatuh. Kan jatuh itu kan netral ya, penyebabnya bisa kegagalan, error dan lain sebagainya, human error ya, kecelakaan dan lain sebagainya. Nah, penyebabnya bisa macam-macam, tapi kita yang memberi penilaian. Oh, saya mungkin jatuh karena ini takdir ya, atau kesialan saya, atau kehendak Tuhan dan lain sebagainya. Tuhan lagi tidak memihak saya dan lain sebagainya. Itu sebenarnya penilaian atas fakta ya. Jadi setelah menyadari itu ajaran kedua atau poin kedua yang diajarkan oleh filosofi teras itu adalah dikotomi kendali ya. Jadi ada hal yang bisa kita kendalikan dan ada sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, itu yang tidak bisa kita kendalikan adalah kejadian ya di luar diri kita, penilaian orang lain ya, opini orang lain, apalagi itu ya, tanggapan, komentar, itu yang tidak bisa kita kendalikan. Dan yang bisa kita kendalikan adalah penilaian kita ya, persepsi kita, tanggapan kita ya, tindakan. Itu yang bisa dikendalikan. Nah, dalam ajaran Stoa ya, yang tidak bisa kita kendalikan itu tidak perlu berusaha kita kendalikan ya. Jadi kita misalnya kan terbiasa hidup di medsos ya. Jadi penilaian ada like, komentar orang lain itu tidak perlu kita perbaiki ya. Orang mau komentar apa itu tidak perlu pusing dengan itu, karena itu tidak bisa kita kendalikan ya. Judgement, penilaian orang lain. Yang bisa kita kendalikan adalah tingkat stres kita ya. Tingkat stres, penerimaan kita atas fakta yang terjadi, itu yang bisa dikendalikan. Maka jika ada kejadian, yang kita perlu perbaiki adalah penilaian kita, opini kita. Itu yang perlu diperbaiki.
Jadi itu ya, jadi dikotomi kendali. Jadi ada yang bisa kita kendalikan. Tapi di sini ada dia mengutip satu ahli yang menemukan konsep trikotomi kendali. Jadi selain yang bisa kita kendalikan dan tidak bisa kita kendalikan, ada yang sebagiannya bisa kita kendalikan, ada yang sebagiannya tidak. Si Henry Manimpiring ini alasannya di situ dia jelaskan alasannya kenapa bisa membuat buku ini itu karena ada pengalaman pribadi dia yang punya penyakit kekhawatiran yang berlebih. Iya, sampai dia pergi ke psikolog melakukan pengobatan, dan dalam proses pengobatan itu dia menemukan satu buku yang judulnya How to be a Stoic gitu. Dari siapa? Pilgucci itu ya. Iya, Massimo Pilgucci. Massimo Pilgucci. Jadi dari situ baru kemudian dia mendalami apa itu stoicisme itu. Yang akhirnya dari situ baru dia tidak lagi ketergantungan dengan obat dari untuk mengobati kekhawatiran dia itu. Gitu. Jadi sebenarnya khawatir itu adalah hal yang hadir dari impresi. Jadi kan. Tapi kalau khawatir sebenarnya biasa. Ya biasa sih sebenarnya. Cuman bisa dia di sini ada dia undang satu wawancara dengan ahli psikologi ya, psikiater ya. Psikiater. Jadi psikosomatik. Pengobatan psikosomatik. Jadi kekhawatiran itu ya bisa mengganggu kesehatan mental dan juga kesehatan tubuh. Karena kan stres itu sangat ahli-ahli kesehatan itu banyak yang berpendapat bahwa penyakit kronis yang biasa kita derita itu sebagian besarnya bukan karena makanan. Misalnya tekanan darah tinggi ya, hipertensi itu ya, asam urat dan sebagainya, itu bukan terutama dari makanan, tapi pemicunya itu stres, lambung, asam lambung ya. Nah, stres inilah yang kadang sesuatu yang tidak perlu, karena kita stres terhadap sesuatu yang kita tidak bisa kendalikan. Kita sudah tahu bahwa itu di luar kendali kita, tapi kita stres, dan stres itu tidak bisa mengubah apa-apa. Nah, yang bisa kita kendalikan adalah manajemen stres itu. Dan dengan manajemen stres yang bisa dikendalikan, maka biasanya muncul ide-ide yang lain. Jadi banyak hal ya, di medsos kita tersinggung dengan postingan orang kan, di jalanan ke kantor kita macet kan, jadi memicu stres semuanya. Tapi stres itu tidak akan mengubah apa-apa. Nah, jadi Stoa itu menyadarkan kita akan hal itu. Jadi misalnya mengisi ya mengisi ketidakenakan itu dengan satu kegiatan yang produktif. Misalnya macet di mobil. Dengan macet ini saya tidak perlu stres, tapi saya hanya perlu membuka e-book, kesempatan untuk membaca, misalnya begitu. Oh, ini mungkin ada kesempatan. Karena mau marah atau tidak, mau marah misalnya terlambat ke kantor, mau marah atau tidak, tetap terlambat. Fakta tetap terjadi. Kita tidak bisa kendalikan keterlambatan kita, itu tidak bisa. Jadi sebaiknya kita memilih yang lebih membahagiakan. Sama dengan postingan orang di medsos. Kita misalnya posting sesuatu, orang komentarnya jelek. Nah, kita mau klarifikasi dan lain sebagainya, kita mau memperbaiki citra. Padahal opini orang lain adalah sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Penilaian orang lain, komentar orang lain. Sama dengan kita membincang buku. Orang komentar, oh jelek mas, tuh jelek, dia punya kontennya tidak bagus, coba ganti konten ini. Kita tidak bisa membuat dia suka. Ya, atau orang lain yang jarang like postingan kita, kenapa sudah bagus-bagus tidak ada yang like, tidak ada komentar. Ya, penilaian orang tidak bisa kita kendalikan. Dan kita perlu sadari, kalau kita khawatir stres dengan itu, maka itu juga tidak bisa mengubah apa-apa. Nah, filosofi Stoa mengajarkan untuk menyadari itu. Ya, seperti itu. Tapi ada yang sebagian bisa dikendalikan, ada yang tidak. Seperti studi kan. Misalnya kita mau presentasi skripsi kan. Jadi penilaian dosen itu tidak bisa kita kendalikan. Tapi untuk yang bisa kita kendalikan adalah membuat presentasi kita bagus dan itu menarik perhatian dosen. Misalnya kita membuat karya tulis yang kesalahannya itu bisa diminimalisir. Tapi toh kalau dicoret-coret itu tidak bisa kita kendalikan. Jadi tidak usah pusing dengan itu. Nah itu tadi ya, Henry Manimpiring salah satu penyakitnya itu yaitu belum terjadi apa-apa, dia sudah khawatir duluan. Jadi kan kita biasa begitu, membayangkan sesuatu ya,
membayangkan sesuatu, oh ini nanti akan terjadi. Jadi sudah galau duluan. Seperti Bang Ipul mungkin. Ya seperti saya sebelum membaca ini ya. Iya. Nanti ada ini. Bagaimana cara saya menghadapinya? Kalau saya hadapi dengan cara A, nanti begini. Kalau saya hadapi dengan cara B, nanti begitu. Ya kan? Iya. Nah, itu semuanya sebenarnya kekhawatiran yang tidak perlu karena sesuatunya belum terjadi. Sedangkan sudah terjadi, kita tidak perlu stres karena tidak akan bisa mengubah apa-apa. Ya, begitu ya. Itu. Jadi karena fakta itu netral ya dan tidak bisa kita kendalikan. Nah, itu ya. Tapi apakah stoik itu berbeda dengan yang apa ini? Kalau orang bilang pasrah saja begitu dengan pasrah apa yang terhadap terjadi. takdir. Bukan pasrah terhadap takdir ya. Yes. Tapi bodoh amat lah atau apalah begitu. Tapi kalau takdir itu terjadi, itu tidak usah disesali. Kita selalu mencari apa pelajaran ada di balik. Jadi sesuai dengan ajaran Islam ya. Oh takdir, oh mungkin Allah mau saya. Mungkin saya mencoba, saya gagal. Tapi jadi kita berpikir, oh kegagalan saya ini, orang kan gagal stres, oh marah-marah. Kalau seandainya kenapa saya tidak dikasih begini kan. Nah, tapi dari musibah, misalnya ada musibah, oh mungkin kalau seandainya tiada musibah ini saya tidak akan berpikir begitu kan. Jadi apa istilahnya? Mengelola stres itu menjadi sesuatu yang produktif. Mengambil pelajaran ya. Ada satu prinsip stoik itu amor fati, mencintai takdir. Jadi seperti misalnya begini, ada dia di sini dia ibaratkan seekor anjing yang tali di lehernya itu terlilit di gerobak, ya. Gerobak jalan. Kan? Iya, gerobak jalan. Kalau dia lawan, maka kemungkinan yang terjadi adalah semakin tercekik. Kalau dia beruntung talinya putus dan dia lepas kan. Tapi dia semakin tercekik karena dia melawan kekuatan. Susah dibayangkan kalau talinya lepas. Iya. Dia melawan kekuatan yang lebih besar. Iya. Nah, filosofi teras ya. Kalau kita pakai sudut pandang filosofi teras, lebih baik anjing itu mengikuti saja kemana gerobak itu walaupun dia lari-lari capek kan. Tapi itu lebih baik ya. Karena dari situ dia akan bisa melihat pemandangan, bertemu dengan anjing-anjing lain kan karena dia mengikuti gerobak kan. Jadi kayak begitu kita mengikuti kehidupan ini ya daripada melawan sesuatu yang di luar kendali kita, yang tidak bisa kita kendalikan dan itu kita lawan. Itu sama dengan anjing itu tadi. Ya, dia akan terlibas, dia akan terbunuh oleh dia akan susah bernapas. Tapi kalau kita mengikuti ritme kehidupan dan dari ritme yang tidak menyenangkan itu kita bisa ketemu dengan banyak pelajaran yang lain. Jadi itu hal-hal yang lebih menarik dan menyenangkan. Jadi ada satu lagi dari Stoa itu ada namanya premeditatio malorum ya. Premeditatio malorum. Artinya kita memikirkan. Jadi Stoa itu jangan mentang-mentang tidak memusingkan sesuatu yang terjadi. Jadi tidak membuat kita berpikir akan masa depan ya. Dia punya konsep premeditatio malorum itu. Jadi apa istilahnya? Kita membayangkan sesuatu kemungkinan terburuk dari sesuatu yang akan kita lakukan. Misalnya begini, kalau kita perjalanan naik pesawat, kemungkinan terburuknya jatuh, mati, kan? Nah, itu kemungkinan terburuknya. Tapi kemungkinan terbaiknya kita cepat sampai dan lain sebagainya. Jadi kemungkinan terburuk itu hanya untuk sekedar nanti kalau mati, kan kalau jatuh dari pesawat mati ya sudah, tidak apa-apa, kan? Syukur-syukur kalau beruntung sampai dan lain sebagainya. Begitu juga naik motor, kan? Nanti kalau pulang malam, ya kemungkinan terburuknya ada begal, kan? Jadi kita sudah bisa pikirkan, kalaupun itu terjadi ya sudah, tidak apa-apa. Nanti saya akan lewat sini, kan? Supaya aman dari begal, saya lewat sini. Jadi ada antisipasi tapi sifatnya positif. Tapi pun kalau itu terjadi ya sudah, tidak apa-apa, kan sudah terjadi juga. Kita pusing juga tidak akan merubah apa-apa. Nah,
Nah, pertanyaannya, apakah filosofi teras ini atau filsafat stoa itu bisa kita terapkan misalnya untuk seluruh keadaan atau situasi dalam kehidupan sehari-hari? Ada satu lagi prinsip dari stoa, yaitu STAR ya. Stop, think, and stop, think and assessment, baru respon ya. Jadi segala sesuatu yang yang kita dapati sehari-hari itu, kalau kita sudah mulai timbul emosi negatif ya, misalnya dari fakta yang terjadi, kita marah-marah, kita stres, maka filosofi Stoa akan menyarankan stop dulu. Kalau sudah dapat indikasi seperti itu, stres, ya, khawatir berlebihan dan sebagainya, stop dulu, kan? Kemudian pikirkan, ya, dan perkirakan apakah ini berguna atau tidak. Saya berpikir begini berguna atau tidak, kan? Nah, kemudian respon. Jadi kalau misalnya saya pikirkan ini berguna atau tidak, maka respon yang kita lakukan apa? Apakah meneruskan akan berpikirkan seperti itu atau melakukan tindakan apa? Jadi ada seperti itu ya. Nah, tetapi juga sebenarnya Stoa ini punya efek samping ya. Jadi salah satunya lagi adalah sikap apatis terhadap itu ya, penderitaan itu. Ya. Dan salah satunya adalah hidup mengikuti alam, kan? Hidup mengikuti alam dan kematian itu bagian dari alam. Jadi kalau ada orang meninggal, ada teman kita, ada sahabat kita, ada keluarga kita yang meninggal, itu kita yakini saja sebagai proses alam yang pasti terjadi. Kita tangisi atau tidak, dia akan terjadi. Kita stres atau tidak, dia akan terjadi. Bagian dari proses kematian itu, bagian dari proses alam. Maka ada juga filsuf Stoik yang akhirnya bunuh diri ya. Konon Zeno itu mati karena bunuh diri, karena kan mati itu bagi dia adalah proses alam, dan ini yang tidak sejalan dengan kita kan. Kalau kita kan dilarang untuk melakukan perbuatan bunuh diri, tapi kalau filsafat Stoa, karena dia mengatakan bahwa kematian bagian dari alam, jadi mati itu bagaikan prinsip hidup selaras dengan alam kan. Dia kan sakit karena sakit itu membuat dirinya menderita, ya lebih baik dia bunuh diri, mati. Ya, itu perbedaannya. Dan memang salah satu cara memaknai hidup itu ya adalah merasakan kesedihan, karena rasa itu juga adalah pengetahuan. Jadi ada hal-hal yang sebenarnya di mana Stoik itu tidak perlu kita pakai dalam kondisi tertentu, yaitu ketika kita bagaimana mesti merasakan sedih, kan? Misalnya kita manusia ini kan perlu juga sedih, kan? Perlu juga khawatir terhadap segala sesuatu. Nah, mungkin itu salah satu prinsip yang premeditatio malorum tadi itu. Iya, untuk filsafat Stoa ini kan, maksudnya ini sebenarnya untuk anak-anak sekarang, untuk kita di zaman yang sekarang ini kedengaran baru ya, kedengaran baru begitu. Tapi yang sering kita dengar kan, misalnya kalau lagi punya emosi, misalnya emosi marah atau sedih atau bahagia, pokoknya emosi-emosi itu harus disalurkan gitu. Itu yang sering kita dengar. Sering kita baca, itu emosi itu harus disalurkan. Tetapi kalau di Stoa ini, emosi itu dialihkan ke hal yang produktif ya. Dengan menyadari bahwa kita stres tidak ada gunanya. Nah, karena itu karena itu buku ini menjadi populer di kalangan anak muda, karena itu adalah hal baru bagi mereka. Hal baru. Iya. Ya. Tapi sebenarnya ada kemarin yang bagus ya, seperti El Rumi, anaknya Ahmad Dhani kan, ketika Ahmad Dhani dihina
ya. Jadi emosinya itu dia luapkan ke dia kan orang kan emosi kan. Emosi ini tidak bisa dicegah juga. Jadi kita bisa jadi satu hal yang perlu kita sadari, mungkin agak berbeda dari polisi teras. Kalau dia mengatakan emosi itu bisa hal yang bisa kita kendalikan, yang bisa kita kendalikan adalah seberapa tekanan emosi itu, ya, berapa tingginya, berapa efeknya, ya, itu yang bisa kendalikan kalau menurut saya. Tapi timbulnya emosi itu tidak bisa kita kendalikan. Ya. Ketika orang mendapat suatu fakta yang tidak enak muncul, karena itu kan rasa itu kan muncul dari Tuhan, kan? Emosi. Manusiawi itu. Iya, manusiawi. Tapi apakah dia meluap atau tidak itu yang bisa kita kendalikan. Nah, salah satu cara El Rumi kemarin ya yang menarik adalah ya dia yang menghina bapaknya itu diajak duel. Ayo kita duel di ring tinju, kan? Nah, mungkin bagi orang itu kekerasan, tapi itu produktif karena tinju itu sendiri kan ada aturannya. Jadi dengan mungkin dia apakah dia menang atau kalah dengan selesainya tinju kan bisa emosinya bisa apa namanya dia tahan kan. Mungkin tersalurkan dengan baik. Ada kepuasan. Akhirnya dia sudah bisa dengan cara itu dia bisa menerima. Tidak dengan membabi buta. Ya, dia bisa menerima stresnya dia kan karena ayahnya dihina. Tapi kebetulan dia menang. Ya. Karena mungkin dia hebat. Iya, hebat. Jadi filosofi teras ini ya bagus sekali dibaca ya untuk anak-anak muda yang sering galau di medsos. Iya, ya. Dan ini bahasanya sangat anak muda banget. Anak muda banget. Tapi jangan mentang-mentang membaca filosofi teras akhirnya kita menjadi apatis. Ya. Jadi tidak hormat terhadap orang besar, orang tua ya. Jadi orang tua marah-marah ngomel-ngomel kan kita sudah tidak peduli. Kita stoik aja. Ya. Kita stoik saja kan, tidak usah perlu dipusing. Oh, orang tua itu memang begitu, ngomel-ngomel. Tapi harus ada premeditasi melorum ya. Dari kata-kata orang tua itu kira-kira apa yang perlu kita pikirkan ya. Apa kemungkinan terburuk ketika itu kita tidak kita jalankan ya. Jadi seperti itu sebenarnya ini seperti meditasi ya. Jadi memang Marcus Aurelius itu dia menulis buku tentang meditasi. Jadi disuruh bahagia bukan disuruh apatis. Bukan disuruh apatis. Ya. Jadi kita tetap istilahnya melihat fakta-fakta, kemungkinan-kemungkinan terburuk dari kehidupan. Tapi kemudian dari fakta-fakta itu kita melakukan sendiri asesmen ya. Apa yang perlu dan tidak perlu kita lakukan, apa yang perlu dan tidak perlu kita pusingkan. Tapi ini bisa berkonsekuensi misalnya apatis terhadap kehidupan orang lain ya kan? Kehidupan orang lain. Ketika misalnya saya menjadi batu kan, menjadi stoik, menjadi batu di hadapan orang kan, dihina dan orang lain, dan kita berharap bahwa orang lain juga akan menjadi stoik ketika dia dihina. Kan misalnya di sekolah kan dibully ya biasa, kalau kita sudah jadi stoik ya sudah, tidak usah dipusing, kita dibully apa ya sudah, tidak usah pusing. Tapi begitu teman kita yang dibully kan, kita berharap dia juga stoik, akhirnya tindakan membuli itu kita biarkan. Nah, mungkin kita bisa pakai trikotomi ya, kendali tadi, bahwa bisa kita kendalikan sebagian, bully itu bisa kita kendalikan sebagian. Maksudnya tindakan dia membuli itu tidak bisa kita kendalikan kan, ya kan, kemauannya dia tidak bisa. Tapi yang bisa kita kendalikan adalah tindakan kita. Bagaimana cara menghentikan orang ini? Misalnya lewat pengaduan ya ke guru-guru bahwa ada orang yang membuli nih. Kan bully itu jangan dipandang remeh. Gara-gara membuli kan ada orang yang bunuh diri di sekolah. Iya. Ketertekanan secara psikologis ya kan. Kalau kita baca filosofi teras, kita bisa meminimalisir stres itu ya. Tidak usah pusing kan, dia juga belum tentu lebih bagus daripada saya. Tapi orang lain ketika mengalami itu dan kita di posisi yang lain kan, kita tidak pusing. Kalau kita dibully kan tidak pusing. Teman kita kan itu bisa menjadi satu pukulan. Jadi maka soal kepekaan ini. Iya, soal kepekaan. Jadi takdir itu memang tidak bisa kita kendalikan, tapi kita bisa kelola. Nah, bisa kita kelola dengan emosi positif. Jadi yang sebenarnya yang tidak diinginkan oleh filosofi teras ini adalah bangkitnya emosi negatif. Kalau sudah muncul tanda-tanda emosi negatif itu langsung
start tadi, stop. Wah, stop dulu, jangan dulu ya, Mas. Jadi pikirkan apa ini berguna atau tidak, apakah ini bermanfaat atau tidak. Kalau tidak, ya tindakanmu apa, kan? Respon. Start, stop, think, assessment, and respond. Stop. Kalau sudah emosi negatif, stop, berhenti. Hop, ya, time up, ya kan? Stop. Jadi langsung lakukan assessment. Think, berpikir dan assessment. Apakah yang saya pikirkan ini penting atau tidak? Kalau penting, tindakanmu apa? Kalau tidak penting, tindakanmu apa? Nah, itu. Jadi sebenarnya konsep ini bagus sekali ya dalam rangka untuk mengelola emosi. Ya, emosi. Dan juga sebenarnya kalau bagi orang-orang kan begini kan, liburan ya bagi orang kaya di perkotaan itu kan dia harap akan mendatangkan kebahagiaan, kan? Ya. Jadi kita sudah menaruh ekspektasi ya, bahwa ke liburan akan membahagiakan. Tapi begitu liburan, ya naik mobil kan macet, kan berapa jam sampai di tempat liburan cuma sebentar karena sudah malam harus balik lagi. Jadi yang apa kesenangan yang diiming-imingkan itu ternyata sampai di sana yang didapat cuma kerepotan, stres di jalan dan lain sebagainya. Dan itu apa kita berharap dengan rekreasi bisa mendatangkan kebahagiaan, tapi malah datangnya stres, ya kan? Jadi itu juga bagian dari apa namanya filosofi teras bisa bisa mengatasi itu ya. Apakah kita perlu liburan keluar ataukah kita perlu kumpul dengan keluarga dan lain sebagainya, atau bisa dengan cara seperti apa? Kalau misalnya dengan sudah merencanakan liburan di luar dan ternyata macet dan lain sebagainya, apakah kita stres atau di dalam mobil misalnya ketemu dengan apa kumpul dengan keluarga justru bikin ketawa-ketawa, kan? Itu kan ya. Jadi cara kita untuk apa mengelola stres. Tapi kalau dalam konteks kita Indonesia sebenarnya aman-aman saja karena hiburan segalanya bisa jadi hiburan ya. Iya. Munculnya tokoh-tokoh medsos baru ya, Fajar Satboy dan lain sebagainya, itu bisa jadi hiburan tersendiri. Tapi bagaimana dengan negara-negara yang angka bunuh dirinya tinggi ya, seperti di Jepang, di Korea dan sebagainya kan. Filosofi teras ini tentu sangat membantu. Ya, itu sebenarnya kehidupannya. Dan apalagi kalau caleg, ya caleg yang sudah mengeluarkan banyak uang ya untuk branding diri ya, untuk proses kampanye dan lain sebagainya, tetapi tidak terpilih kan, itu bisanya stres. Jadi sebaiknya membaca filosofi teras ini. Dan kalau stres juga membaca ya silakan tonton Buncang buku ini saja. Ya. Tapi kemungkinan tidak akan stres karena bahasanya simpel, sangat sederhana. Dia mengupayakan bahasa yang sangat gampang dan kemudian banyak mudah diserap. Banyak ilustrasi, banyak gambar berwarna ya. Ini juga mungkin bagian dari pengelolaan stres. Ya. Ada juga wawancara dengan ini ya ahli dan juga orang-orang yang sudah sukses dalam bisnis. Ini seperti ini. Kania ya, yang sudah sukses dalam bisnis. Awalnya karena berhasil mengatasi stres dan berhasil tidak galau ketika ditimpa kegagalan dan bangkit seperti itu. Jadi ternyata filosofi teras ini memiliki manfaat dan ini bisa sejalan dengan agama, karena agama juga kan mengajarkan kita untuk mencintai takdir kan, mengambil pelajaran dari apa yang sudah terjadi dan jangan stres. Bangkit dari kegagalan. Ya. Jangan stres dan jangan melakukan tindakan bunuh diri. Itu seperti itu. Ya itu saja mungkin yang dapat kita sampaikan dan silakan baca bukunya. Iya. Juga ada tulisan saya di Kompasiana tentang filosofi teras. Filosofi teras, silakan boleh dibaca, silakan. Ya. Tulisan Bang Saiful Ihsan di Kompasiana ya. Kompasiana. Itu tentang bagaimana filosofi teras yang seni hidup tanpa beban ya. Seni hidup tanpa beban dari filsafat yang dihidupkan kembali. Iya. Oke. Jadi itulah tadi bincang buku filosofi teras. Jadi kami merekomendasikan buku ini untuk dibaca ya, terutama untuk teman-teman. Ini gambarnya ini kan, coba lihat saja gambarnya. Anak-anak muda, kaum milenial. Ini sangat mudah sekali ya. Jadi ini Zeno ya. Zeno ini dengan gulungan-gulungan kertasnya bertemu dengan si pengarang buku ini Henry Manampiring.
dan satu lagi anak muda, dan si siapa? Si Zeno ini filsuf yang hidup 2000 tahun yang lalu itu minum es boba. Iya. Itu keren dan lucu. Dan ini sebenarnya bahasanya sangat dekat sekali dengan bahasa anak muda. Bahasa anak muda. Ya. Jadi kalau yang galau-galau, yang baper-baper, galau-galau, silakan langsung baca buku ini. Semoga bisa terbantu. Dan kalau aliran filsafat lain, ya filsafat lain itu kan ribet, jelimet cara berpikirnya. Kalau filosofi teras ini filsafat yang mudah, yang karena dia langsung bersentuhan dengan realitas, yang langsung dipraktekkan. Filsafat yang langsung dipraktekkan. Kalau filsafat lain kan konseptual ya. Dan yang sangat bikin pusing kepala. Dan hebatnya Henry Manampiring ini menampilkan dengan filsafat Stoa itu dengan cara yang elegan. Dan bahasa yang sederhana dan sangat dekat dengan kaum muda. Oke. Itu saja bincang buku kali ini. Terima kasih sudah menonton video kami. Kalau teman-teman ada yang ingin berkomentar tentang buku ini, Filosofi Teras, atau mungkin tentang teman-teman yang sudah menerapkannya, ya, yang sudah pernah membaca buku ini dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, boleh di-share di kolom komentar bagaimana hasil dari penerapan itu. Pembacaan dan penerapan. Kalau misalnya tadi ada dari pembahasan, mungkin ada yang agak kurang atau mungkin ada kesalahan bisa di penyebutan atau pemahaman, bisa teman-teman langsung cantumkan di kolom komentar. Kami terbuka untuk diperbaiki kalau ada kesalahan kami. Oke, terima kasih sekali lagi, terima kasih kami ucapkan. Kalau misalnya teman-teman ada yang ingin request buku, permintaan buku, bincang buku apa dan judulnya apa dan penulisnya siapa, untuk video-video kami yang berikutnya, cantumkan di kolom komentar saja. Nanti kami usahakan adakan bukunya dan akan kami bincang di konten bincang buku kami. Terima kasih, kami ucapkan selamat membaca, salam literasi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, komen.